Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sekarang sedang berada di rumah Bapak Joni, salah satu petani milenial, di mana usaha taninya adalah menanam jagung. Selain itu dia juga melakukan pengolahan tempe untuk meningkatkan pendapatannya. Pada kesempatan ini saya akan mengulas mengenai proses pembuatan tempe agar menjadi enak. Langkah pertama dalam proses pengolahan tempe itu adalah pencucian. Jadi kita lakukan pencucian dari kotoran ataupun batu-batu, itu kita buang dengan menggunakan air. Setelah dicuci kemudian dilakukan perebusan selama 3 jam. Setelah direbus kemudian kita masukkan ke wadah ember perendaman selama kurang lebih 20 jam. Jadi kalau sekarang direndam, mungkin besok dikupas. Setelah dikupas dan dicuci itu sekitar jam 12 siang. Nah, itu dilakukan dengan pencucian selama 4 kali kurang lebih ya. Setelah bersih kemudian kita tiriskan. Begitu dia sudah kering baru kita lakukan dengan peragian Rhizopus oryzae. Setelah itu, setelah dilakukan peragian, itu kita masukkan ke dalam plastik apapun daun, tapi sebelumnya plastik itu dibolong-bolongin sehingga sirkulasi udara untuk pertumbuhan atau fermentasi Rhizopus oryzae pada kedelai berjalan normal. Setelah itu dimasukkan ke ruang inkubasi selama 2 hari. Kemudian tempe itu jadi. Setelah jadi bisa dipasarkan maupun diolah menjadi makanan yang siap saji. Selanjutnya kita dengar penjelasan dari Bapak Joni selaku pengrajin tempe, di mana dia salah satu petani milenial di Desa Sindangsari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Gimana Pak? Menurut Bapak proses agar coba ceritakan alur proses secara singkat, proses pengolahan tempe Bapak. Kemudian bagaimana supaya menghasilkan tempe yang enak? Prosesnya ya, kedelai dibersihin, dicuci, habis itu direndam, di sini dimasak selama 4 jam lah sampai matang. Terus ditirisin di sini. Tirisin di bak. Tirisin sekitar 20 jam lah, 20 jam minimal. Habis itu dipecah ke sini. Mesin pemecah kedelainya dipecah di sini. Habis itu dicuci di sini. Dicuci di sini 4 kali nyucinya sambil dibuangin kulitnya. Ini mecahnya di sini. Di sini mecah, keluar di sini. Cuci di sini sambil dipisah kulitnya. Nyuci selama 4 jam. Selama 4 kali sampai 4 kali. Setelah 4 kali ditirisin. Habis itu taruh di sini, ditampah yang besar. Habis itu diragiin, masukin ke plastik, terserah ukuran berapa. Baru masuk ruangan penyimpanan selama 2 hari 2 malam sampai keluar jamur. Ini yang baru dibungkus tadi, yang kemarin nggak produksi jadi nggak ada contohnya. Itu aja Pak. Itulah alur proses yang dilakukan oleh Bapak Joni selaku petani jagung, kemudian merangkap pengrajin tempe, dan pada umur yang masih muda yaitu umur 36 tahun, termasuk salah satu petani milenial. Jadi pada proses pengolahan tempe saya menambahkan, jadi rekan-rekan atau sobat tani dimanapun berada, sampai pernah nggak
mendapatkan tempe di pasar itu rasanya kurang enak. Ada yang enak, ada yang tidak. Nah, itu apa penyebabnya? Itu pada saat ini coba kita ulas. Jadi kalau menurut saya, tempe itu menggunakan ragi, jenis ragi itu adalah Rhizopus orejae. Rhizopus orejae itu akan optimal pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian pH-nya 4 sampai 6,5. Kemudian dia optimal pada pH 5,5. Jadi kita harus mengkondisikan proses fermentasi itu pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius, kemudian kondisi asamnya, makanya saya anjurkan untuk petani pengrajin tempe itu menggunakan pH meter. Jadi begitu setelah diragi, tempenya itu diukur pH-nya. Kalau pH-nya kurang asam, bisa ditambahkan cairan asam yang bekas tempat perendaman. Atau misalnya pH-nya terlalu rendah, nah mungkin bisa kita gunakan air untuk meningkatkan pH. Jadi kita usahakan pH itu 5,5. Kalau dia sudah optimum pertumbuhan Rhizopus orejae, itu proses fermentasi pada tempe berjalan dengan normal. Nah, sehingga tempe proses tersebut tidak terhambat, sehingga proses fermentasi berjalan normal dan tempe terasa enak. Kemudian ada analisa saya juga itu mengenai pencucian. Kalau pencucian misalnya kurang bersih, nah misal masih ada kulit-kulit, nah itu proses fermentasinya akan terganggu sehingga rasa tempe tidak sehingga proses fermentasi tidak sempurna dan rasa tempe kurang enak. Demikianlah informasi dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi saya bisa berguna. Saya mohon pamit. Di sini saya Aman Wagianto, PPL Desa Sindangsari, Purwodadi Simpang dan Sababalau, dan Bapak Joni selaku petani milenial. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.